Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, baik tim Kandir, tim Kebun, tim Riau. Siang ini kita coba diskusikan untuk fitur baru yang di Teams tambahan sesuai ya, sebenarnya untuk mengakomodir ya tambahan alat tambahan kita untuk mengakomodir permintaan manajemen yang saat ini sedang topiknya itu sedang center ya jadi setiap kunjungan, setiap meeting itu selalu ditanya lah hasilnya, dan kami sudah rekapkan juga untuk bulan Juni semua kebun yang udah kirim ke Pak Deputi CEO, dan ada instruksi tambahan untuk bulan Juli disandingkan dengan bulan Juni per April ya kan realisasinya. Jadi nanti mereka itu sampaikan lagi ke Pak Deputi CEO, dan sepertinya ini akan jalan terus. Nah, supaya memudahkan kita, kalau rekap manual kan takutnya dikhawatirkan tercecer atau hilang atau lupa gitu ya. Jadi kita coba bantu lewat upload pin ya kan. Nah, formatnya format Excel ya kan, datanya data dari lapangan. Nah, nanti dipindahkan ke format Excel per Upperlink. Nanti bisa dikerjakan oleh Kerani Upperlink ya. Nanti Kerani Upperlink kasih file Excel itu tinggal dikompilasi jadi satu file punyanya kebun. Nanti setelah semua terkumpul satu file Excel punya kebun, nanti tinggal diupload oleh usernya KTI. Kira-kira seperti itu sih gambaran sederhananya ya. Nah, kita udah kirim juga panduannya kemarin ya, email yang dikirim oleh Pak Agus. Nah, coba saya refresh dulu ya. Coba ya. Jadi ini adalah panduan upload Kebun Panca, ya kan? Nah, dari panduan ini gambaran umumnya saya ringkas ya. Jadi upload ini nanti akan dibatasi H+2 ya. H+2 dari tanggal pemeriksaan. Misalnya diperiksa tanggal 26, maka maksimalnya dia bisa diupload tanggal 28. Lewat tanggal 28 sistem nggak bisa nerima lagi tanggal itu ya. Misalnya tanggal 26 periksa, tanggal 29 mau diupload, maka sistem nggak nerima lagi tanggal 29 itu yang untuk data pemeriksaan tanggal 26 ya kan. Nah, jadi kalau hari Sabtu dia ada pemeriksaan ANCA ya, hari Senin lah diuploadnya. Kalau diuploadnya hari Selasa ya tidak diterima lagi. Nah, bagaimana kalau misalnya lupa atau tidak sempat ya, di big date kita mintanya kemarin KIP terekam lah, tercatat, dibukakan tapi tercatat itu sebagai big date ya. Kemudian modul yang tersedia apa dari Mutu Anca? Yang pertama ada fitur upload, yang kedua ada fitur laporan ya. Jadi yang untuk upload dia template yang dari sistem, dari tim nanti kita download seperti budget ya. Jadi kan template-nya standar, itu di download, diisi, habis itu diupload. Kalau nggak sesuai, ada nambah kolom atau tidak sesuai karakternya, tidak sesuai parameternya, dia akan muncul notifikasi error atau seperti apa. Nah, nanti kalau ada kendala, mungkin di sini nanti ada beberapa kendala yang kita komunikasikan. Yang kedua, setelah upload, kita bisa lihat hasil uploadnya di laporan, ya. Nah,
Mungkin ya saat ini eh, kalau kita 2 kali upload maka datanya akan menambah. Saat ini masih seperti itu. Jadi kita tadi masih diskusi sama tim IT. Ini kan masih uji coba sebenarnya. Walaupun udah ke production, tapi untuk bulan Juli aja diuploadnya, data bulan Juli. Bulan Juninya nanti kita pakai rekap manual, kan? Nah, untuk data bulan Juli ini nanti coba nanti kalau tanggal sama, pemeriksa yang sama dan pemanen yang sama diupload, maka dia akan mengupdate. Nah, kita minta itu ke tim IT tapi belum sempat dikerjakan. Ya, kalau saat ini masih menambah. Makanya nguploadnya harus benar-benar fix dulu baru diupload. Kalau upload ulang jadi 2 kali datanya. Nah, saat ini seperti itu ya. Kemudian ini modul uploadnya, ya, pemeriksaan mutu ANCA, ya. Nah, menu-menunya seperti ini. Nanti kita praktekkan. Jadi data apa aja yang ada di kolom-kolom ini? Yang pertama data kode perusahaan, dan kode lokasi, kode upbilling, dan mutu ANCA-nya itu tipe dia pemeriksaan kanan kiri atau teras. Ini sebenarnya untuk kebutuhan sinkronisasi ketika nanti sudah ada NPIMS ya. Jadi kalau ada NPIMS, sebenarnya ini nggak perlu lagi diupload, sudah narik sendiri otomatis dari NPIMS. Bahkan di NPIMS nanti kita bisa ngelihat sampai per TPH, ya kan? TPH. Kalau baris, notifikasi baris, notasi baris kan di lapangan belum semua ada ya. Tapi kalau TPH, dari patok TPH itu nanti bisa kelihatan, ya kan? TPH berapa, di belakang TPH itu ada baris pokok berapa, itulah berarti yang ANCA yang diperiksa. Coba ya. Kalau ada yang mau tanya, silakan tanya sekaligus, nggak apa-apa Pak Sur ya? Ya nggak apa-apa, potong aja. Silakan kebun yang mau tanya, sampai di sini ada yang tanya nggak? Kalau belum, nanti mungkin pas lagi praktek nanti kali Pak Ilun ya. Boleh. Mungkin banyak pertanyaan, tapi nggak apa-apa kalau misalnya di tengah jalan ada yang pas saya jelasin ada yang mau kurang jelas ditanya. Oke, saya lanjut dulu ya. Sure. Kemudian kolom berikutnya adalah nik pemeriksa, ya kan? Nik pemeriksa ini ya NIK-nya asisten, NIK-nya mandor, NIK-nya manajer, askep dan sebagainya. Kemudian nama pemeriksa, ya kan? Namanya siapa, ya? Tapi nanti rekapnya akan mereverse ke NIK, ya kan? Jadi sebenarnya diusahakan namanya itu tidak ganti-ganti. Misalnya NIK-nya 2017 03 0048 misalnya kan. Namanya upload pertama asisten nama Andika, yang kedua Andika Lesmana misalnya. Itu kan namanya udah ganti ya, tapi NIK-nya nanti yang jadi kunci ya untuk backup. Kemudian jabatannya asisten, nanti rekapnya nanti per asisten bisa. Kemudian jabatan pemeriksa asisten atau mandor panen. Nah ini asisten, mandor panen segala macam itu sesuai dengan, pokoknya semuanya sesuai dengan apa lah ya, template ya, cara penulisan. Kemudian NIK pemanennya, nama pemanen, ini kalau bisa diambil dari master yang ada di tim. Saya tarik, saya aja coba kemarin UAT, saya nariknya dari buku asisten, ya kan? Itu kan ada tuh perappeling nama-namanya, ada NIK-nya kan, ada karyawannya, ada mandor panen, ada pemanen. Paling yang staff lah nggak ada kan. Jadi
Saya buat sendiri kemarin, coba untuk upload. Kemudian blog. Maaf Pak Surya, Ya, Pak Khadijah Pak. ya silakan Pak. Kalau kita Pak banyak yang SPKL nggak ada nicknya di sistem gimana tuh Pak? Pemanen SPKL. Iya Pak, betul Pak. Nah itu dia masalahnya. Kalau pemanen SPKL, ancaknya periksanya gimana? Nggak ada pemeriksaan. Nggak ada pemeriksaan apa dia? Kita lakukan pemeriksaan Pak, tapi nicknya tidak ada. Kalau SPKL mana Pak Sur? Perlu itu aja juga nggak perlu kan? Mungkin direkap manual aja lah. Di sini belum bisa kita kemudian itulah Pak. Ya Pak. Jadi misalnya ada pemeriksaan ya nggak terpaksa tidak diupload di sini, tapi nanti ditambahkan direkap manualnya Pak. Oke Pak. Ya Pak. Iya ya Pak. Kemudian sampai mana tadi blog ya. Nah blog ini dari master blog ya Pak ya. Jadi usahakan blognya itu sesuai dengan master blog ya. Kalau nggak sesuai master blog dia nggak menerima. Kemudian nama baris ya. Nomor baris ini bebas saja karena tidak ada di master database dan di lapangan. Yang penting sama dengan kertas pemeriksaan. Biasanya kan asisten punya kertas pemeriksaan tuh, ya. Nomor baris nanti perhatikan ya ketika praktek ya. Ini mungkin ada yang perlu diperhatikan user ketika input data di data upload. Ini karena password gini password. Contohnya mereka ada pemeriksaan baris 1 kemudian baris 2 gitu kan. Nah ini datanya nanti di upload dan di upload nggak boleh 1 strip 2 nggak boleh gitu. Dia harus per baris ya. Lanjut Pak Sur. Ya. Nah, baris ini saya tambahin ya. Baris ini kan kalau kanan kiri baris misalnya baris 16, 17 ya. Ya. Tapi karena kita nginputnya di template itu formatnya itu satu baris aja di Excel. Ya, kita ambil salah satunya baris 16 saja misalnya kan. Ya. Tapi jumlahnya jangan dijumlah per baris kan Pak Sur. Iya. Datanya dijumlah lah Bang, kanan kiri Bang. Nggak apa Pak Sur, nggak wajar langkah apanya. Datanya setelah dicek itu. Tapi nanti coba uji praktek. Coba nanti kita ambil diskusi ya. Bisa juga sih sebenarnya baris bisa juga misalnya namanya sama gitu ya. Nanti kita praktek lah ya. Nggak perlu dijumlah, Jadi tetap aja satu baris. Baris keberapa nanti baris berikutnya di baris bawahnya namanya bisa sama ya. Ya, karena nanti kaitannya ke jumlah pokok yang diperiksa juga. Hari ini catat. Bisa Langsung sih. aja. Lagi zoom kami. Oke lanjut Pak Sur. Ya. Kemudian jumlah pokok diperiksa, kemudian jumlah pokok dipanen, ya kan? Jumlah janya panen. Nah semua ini sebenarnya ada semua di format pemeriksaan mutu anca ya, intensiv panen, janya panen, perundulan tinggal, ya kan? Buat tinggal di pokok, ya, buat tinggal di anca, overpruning, lepas sengkleh. Nah SPH ini nanti otomatis ngambil dari master block. Kemudian DCR ini diinput 2 desimal ya Pak ya, 2 desimal. Kemudian nama file tracking yang diupload ke bin, kemudian nama file KML yang dikopikan ke linknya dikopikan ke file tracking itu ya. Oke. Itu untuk template uploadnya ya. Nah kemudian untuk verifikasi mutu anca juga sama ya, cuman waktu mau upload kita pilih ini upload verifikasi atau upload bisa ya. Kemudian upload file tracking, file PDF ya. Jadi nanti ada contohnya. Jadi kita bikin satu file PDF misalnya di Excel gitu kan, Excel
kita bikinnya di Excel, kemudian link KML tadi atas nama si Supardi misalnya kan, atau siapa ya, itu nanti masing-masing orang kan punya file KML kan, masing-masing si pemeriksa ini dia meriksa ancaknya siapa, tanggal berapa gitu kan, masing-masing pemanen. Nah nanti itu dikumpulkan di satu file PDF ya kan, jadi satu file PDF tadi nanti diupload gitu loh ya. Ini ada contohnya. Kemudian koordinat data tracking ya, koordinat data tracking, nah ini tadi ya. Jadi penulisannya nanti kode nama perusahaan, kode lokasi, nama PT ya, kode lokasi, appealing ya kan, kemudian tanggal pemeriksaan. Dia nggak harus Word ya Pak ya, di Excel juga bisa, nanti saya kasih contoh. Dia nggak harus Word. Tadi kemarin ada yang nanya sama saya, Pak, nggak bisa saya bikin Word Pak? Nanti dari Excel itu kan bisa save as PDF. Karena rata-rata orang terbiasa kerja di Excel mungkin. Kemudian setelah jadi masing-masing data KML ini KML ya, setelah jadi dikumpulkan dalam data-data KML ini dikumpulkannya di Google Drive. Jadi bapak bisa bikin email kebun misalnya kan, atau untuk tempat penyimpanan yang supaya bisa nampung besar. Satu file KML ini kalau nggak salah cuma berapa kilobyte ya. Mungkin kalau dikumpul-kumpulkan nanti banyak ya. Dan sebenarnya paling 1 bulan lah, habis itu nggak usah dipakai lagi, dihapus pun bisa ya kan. 1 bulan dikumpulkan, nanti dihapus, digosongkan drive-nya, kemudian buat nyimpen lagi yang baru untuk laporan berikutnya, laporan GM di akhir bulan, kira-kira gitu ya. Kemudian file-file KML tadi kan udah terkumpul nih di Excel atau di Word, kemudian di save as PDF, kemudian diupload ke koordinat tracking. Jadi nanti yang diupload adalah file PDF-nya. Kemudian ini laporan mutu ancak nanti bisa dipilih tanggal berapa sampai tanggal berapa, mau lihat laporan hari ini, laporan dari tanggal 1 sampai tanggal sekian, mau laporan 1 bulan gitu ya. Nah ini nanti terakumulasi dengan ini setelah di laporannya setelah di ekspor kan, kemudian ini untuk download trackingnya ya, untuk download, kemudian untuk ngecek ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kita coba praktek Pak ya, jadi sambil praktek sambil diskusi. Saya kira dari kebun melihat template upload yang di PIM dengan data yang selama ini sudah dipergunakan, ada permasalahan nggak gitu? Karena kan ada perbedaan itu, kolom yang warna kuning, kemudian buat tinggal diancak, buat tinggal di pokok itu di template yang sudah digunakan tidak ada gitu. Izin kali. Ya silakan. Mungkin nanti yang apanya ekstranya mungkin nanti ini Pak, karena kan untuk yang baru ini kan pemeriksaannya harus Pak ya. Ya. Sementara yang kita catat rekap itu, yang udah kita rekap itu kan sesuai dengan per nama Pak. Jadi mau berapa baris, jadi misalkan kita rekap semua itu 1 gitu kan Pak.
Nah, misalnya nanti kita buat diagram per baris, kita harus bongkar lagi yang asli pemeriksaan dari lapangannya, kita rekap ulang. Iya, karena kalau di belakang saya lihat kemarin tuh angkanya tidak wajar sih. Contoh kan dia memeriksa diisi baris 1 gitu kan. Tapi jumlah di pokoknya contoh satu baris itu 30 pokok. Tapi kalau dijumlahkan jadi 6 pokok, jumlahnya kemarin juga lebih tinggi gitu kan. Jadi korelasi antara baris dengan jumlah pokoknya jadi nggak cocok gitu. Ya mungkin itu aja sih, Pak. Oke, kalau yang data-data yang tadi yang apapun yang tinggal diancak di bawah itu di template yang lama belum ada kan, yang lama dipakai kan? Ya Pak, buat tinggal masih satu, Pak. Buat tinggal kan baik di Ancak maupun di bawah tetap satu. Lanjut Pak Sur. Oke. Ya, Balik, ya silakan. kayaknya kita kesulitannya waktu mengupload ke data tadi Google Drive itu Pak Elwi. Oke. Kan nggak semua pun punya akses internet. Iya. Sebenarnya kita nggak dari kebun aja bisa langsung. Oke, nanti Pak Surya, benar Pak Surya. Iya, nanti kita diskusi ya. Sebenarnya bisa dari internet, dari intranet ya. Masing-masing kan punya send file itu kan. Send file XRL itu ya. Nggak, Nah, nggak punya itu. masing-masing kita kalau punya email biasanya kita punya. Nggak, data dari Abling itu kan. Ya, dari admin kan kumpulin di kantor kebun. Seperti ini kan, send file .xrl. Nah, ini kalau kita punya email perusahaan, nah ini biasanya kita punya ini. Passwordnya coba lupa. Nah, jadi ini punya upload, ya. Ini mau upload apa? Kira gitu ya. Nanti coba praktek aja Pak Sur. Ya. Oke, kita coba praktek yang upload dulu ya. Nah, saya pakai file pakai servernya Kuatik. Kalau pakai servernya yang production saya nggak bisa punya akses, karena yang bisa ngupload kan KPU ya, dibatasi akses. Yang user yang bisa ngupload itu hanya usernya KPU ya Pak ya. Jadi tidak sembarangan orang bisa ngupload, nanti tertimpa-timpa dia ya. Jadi semua kerana upload link bikin masing-masing file Excel, habis itu dikumpulin jadi satu, habis itu di upload oleh KPU. Oke. Misalnya saya pakai contoh kebun sam 1, ya kan? Nah, kebun sam 1 ini kita buka menu Moto Anca upload, ya kan? Kita download template. Nah, ini template yang apa? Template contohnya, ya. Nanti penulisannya harus seperti ini, ya.
Aceh, Bandar Panen, Nggak nampak Pak Surya. Oh, sorry. Tadi tampilannya ini ya, ini file yang udah di download tadi ya, yang di download. Jadi hasilnya tadi kan kita download dari Teams ya, dari Teams keluar Excelnya seperti ini ya. Ini file template standarnya yang dari penulisannya ya harus sama ya kan, nicknya ya kan. Nah, misalnya saya punya master karyawan contoh SAM 1 ya kan. Nah, ini saya ambil dari buku asisten ya. Nah, kita mau ngerjakan template yang udah kita download tadi ya. Kita coba hilangkan. Nah, kode company tadi SAM 1 tadi kodenya apa ya? A06 ya. A06 pun 21. Kebunnya 21, updeling misalnya updeling 1 ya kan. Mutu ancaknya tadi tipenya kanan kiri kan. Saya tarik lagi yang apa ya. Ingat tunggal atau kanan kiri ya. Pilih kanan kiri. Kemudian nick pemeriksanya ambil dari sini, misalnya asisten updeling. Masih Fernando yang lama tuh. Ya, kita ngarang aja Len. Ya, jabatan kita copy dari sini ya, supaya nggak salah tanggal pemeriksaan. Kita ikutin modelnya. Tanggal panen jika pemanen misalnya blok link 1 25 misalnya. Nah, ini yang nomor baris tadi ya. Nah, nomor baris tadi misalnya baris 16, kalau kanan kiri 16 17 berarti kan. Nah, kalau misalnya kita mau buat si Rudi ini 2 kali ya kan? Kita coba ya. Si Rudi ini 2 kali, tapi satunya baris 17. Kan seperti itu ya Pak Elin. Ya. Karena dia kalau dengan satu nggak bisa dia. Apa? Kalau nomor baris dijadikan satu nggak bisa dia mau baris dihapus ya. Bisa di-upload. Cuman ya jumlah pokoknya jadi banyak. Ya, benar. Hah?
Iya, jumlah pokoknya nggak sesuai dengan jumlah baris per barisnya itu. Ya, yang apa kan? Ini harus dijumlahkan kan gitu ya. Kan kalau template pemeriksaan mutu ancak kan seperti ini sebenarnya. Ini kan, mutu ancak di lapangan itu kan kayak gini kan. Sorry. Nah, kayak gini kan. Ya kan? Di Samsudin, baris kelima, bisa sampai 3 kali kan. Ini pokok ke 1, berarti baris kelima ini dia 10, berarti ini ngulang lagi ke bawah 20, ini sampai 30 pokok kan gitu ya, spelling ya. Kan gitu kan. Ya. Kemudian dari sini kan nanti direkap jadi kayak gini. Nah inilah nanti yang kita pindahkan ke format template tadi. Oke, kita coba dulu ya. Nah misalnya pokok diperiksa yang baris ini 16, ya kan? Baris ini 15. Kemudian pokok dipanen ini ada 6, ini ada 5, ya kan? Pak. Kemudian jenjang dipanen ini ada 7, ini ada 7. Berondolan tinggal ini 25, ini 35 butir, buat tinggalnya 1, diancak 1, ya, overflowingnya kosong, lepas sengklehnya ini 1, ya, SPH nya nggak diisi. Ini nggak usah diisi, ini nanti dihilangkan lah. Kemarin si Bagus bilang nggak usah diisi. DCR misalnya 24,55, dan ini 24,23, ya. Nah, file tracking tadi cara penulisannya kan apa Pak ya? File yang diupload ya. Jadi penulisannya saya lihat tadi contohnya nama PT, abdeling, sama tanggal pemeriksaan. Dan 1 yang kurung abdeling 1, tanggal pemeriksaan 2022, tahun dulu, bulan, tanggal. Ya. Nah, untuk file KML ini bisa kita formula ini, ya. Formula nama pemanen, ya kan? Ya kan nama pemanen, kemudian underscore abdeling ya, underscore abdeling, link, bener nggak? Store tanggal pemeriksaan. Mana nih? Siapa yang tahu formulanya? Tanda kutip di nol itu nggak ada, Pak?
Ini ya. Oh, saya tadi ada 4 aja, Pak. Di mana tadi? Kombinasi kita aja Pak, kombinasi dari apa Pak Sur, nanti biar di apa, coba di buat dia nama ya kan, Nah, ini. nama terus uploading. Berarti kan nama underscore uploading terus nama pemeriksaan kan? Ya. Oke, silakan ya buat nanti. Ya. Kasih tahu aja tuh Pak Sur, biar baik. Ya. Pokoknya nama nggak boleh di file upload. Sebenarnya di apa udah ada. Ya, Atau itu ya. cuman biar gampang. Bentar. Ini nama, ini tanggal pemeriksaan-nya 2022 07 26. Ya. Nggak boleh. Nah, ya rumus itu nama dan underscore kosong underscore dan akhir ini, kan? Jadi kita apakan aja value kan? Sudah apa? Coba ya. Ini untuk orang pemanen. Kan? Nah, baru misalnya kita Oke. Kita misalnya ada beberapa upselling dan beberapa orang pemanen, kan? Nah, kita copy ke bawah. Ini masih sama, kan? Yang meriksa tanggal ini masih sama. Di asisten memeriksa 2 orang, kan? Kita lihat nama pemanennya Abdul 1, satunya Alianapi, ya. Ini blok yang bloknya di mana? Yang lain coba demo dulu yang lain. 26. Ayo, dari BPK gitu. Yang pertama itu Coba ya. Ini bukan dikarang-karang ya, nanti harus ada minimal data pemeriksaan seperti ini, apa yang dari lapangan. Yang kertas kayak gini dari lapangan. Jadi asisten Kerani Updeling aja ngerekap format ini, dan format upload ini nanti dari kantor kebun punya KTU tinggal kopikan aja. Jadi template-nya harus sama. Oke, misalnya pokok dipanen sama, ya, panjangnya begini. Disamakan, tinggalnya kosong,
ya. JR tambahkan aja. Nah, misalnya ini upselling 2. Ini punyanya Mandor Panen. Kita ancak Mandor Panen. Mandor Panen tadi gimana? Mandor Panen tulisnya kayak gini. Ya, Mandor Panen kita mau pindah ke upselling 2 itu master karyawannya. Upselling 2 misalnya di bloknya upselling 2 itu apa 16 sama lah. Jadi buat tinggal diancak. Oke Pak ya, sudah selesai ya. Nah ini untuk template-nya. Jadi kalau misalnya datang nih Running upselling 1 ya, tinggal di copy aja ya. Dia udah ngerjain template kayak gini, periksa, di copy, masukkan ke filenya uploadnya punya KTU. Ini upselling 2, taruh aja di bawahnya, sama semua, template-nya harus sama ya. Nah udah copy, udah sampai bawah semua, ada sampai upselling 8, baru dikasih nama ya. Misalnya save as. Nah, kita coba upload. Nah, ini kan ada nih, harap jabatan pemeriksaan data yang sudah ditentukan. Nah, setahu saya jabatannya itu nggak gitu ya. Oh, sorry, tadi tampilannya beda ya. Nggak nampak ada. Iya.
Nah ini ya, tadi saya udah upload, ya kan? Nah saya upload tadi, ini kan satu-satu yang udah di save tadi, open, terus upload. Nah ini munculnya harap isi jabatan dengan data yang sudah ditentukan. Nah, kita lihat jabatannya itu tadi, Di titik tadi itu. iya ada titik, nggak sesuai sama PIN. Nah kalau di PIN kan jabatannya mandor panen tuh mandor panen, kayak gitu ya. Jadi kalau masih itu mau ganti, upload ulang ya. Dika kemarin jabatan apa deh Dika yang masalah ya? Nah udah ya, udah sukses, Oke, kan oke. Pak? Nah sekarang kita lihat laporannya. Diklik untuk ancak laporan, pilih tanggal 1 sampai tanggal 26. Kalau kita pilih updating berarti dia all. Kalau pilih jabatan berarti jabatan asisten yang meriksa. Tipenya pemeriksaan atau verifikasi, ya kan? Ini bloknya kalau mau dipilih blok yang udah muncul, yang udah ada data uploadnya, ya kan? Nah, kita pilih all dulu semua. Nah, ini Pak ya, ada yang udah 2 kali periksa, ada yang baru 1 kali. Tadi saya sebelumnya udah pernah upload juga data pertama SAM1, ya, ada 18 orang, 18 orang, sekarang ditambahin ada 4 orang ya. Nah, jadi seperti ini, ya Pak ya. Nah, ini hasilnya, ya, ini file pemeriksaannya. Pak Surya. Pak Sur, izin Pak Sur. Pak. Pak Daniel, Pak Sur. Ya Pak Daniel. Mohon izin bisa untuk yang ini. Kita kan ada lihat Sorry bang. yang apa ini jumlah untuk yang berapa kali tracking. Bisa geser ke kiri dulu Pak Sur. Ya. Ke kiri Pak. Ke kiri. Paling kiri tadi kan ada Ini lagi-lagi Pak yang ada pemeriksa pertama, kedua, ketiga dan seterusnya Pak. Paling kiri Pak, paling kiri Pak. tampilannya apa ya? Yang kiri mana? Ini. Kan upload atau apa? Ya ada pas lah itu Pak. Pas yang tadi yang Bapak minta itu. Ini. Berarti Silahkan ini tadi. tampilannya tempat Pak Daniel ini. Nah, jumlah diperiksa ini kan Pak. Ya. Oke. Ini awalnya dari kertas kerja, contohnya SAM1 tadi itu. Ini secara otomatis atau memang kita copy nih Pak? Otomatis kan nggak ada ini jumlah diperiksa ini di apa di template tadi. Iya ya, otomatis ya Pak ya. Iya, jadi nanti kalau nicknya si Mahendra Waruhu, ya kan ada 2 kali upload, berarti dia terbaca 2 kali gitu loh. Tapi Pak Sur pastikan juga 2 kali dengan baris berbeda atau 2 kali dengan tanggal yang berbeda. Nah, kita coba ya. Tadi kan kita file uploadnya si siapa tadi ya? 2 baris tadi ya. Ansori Siregar ya. Nah, Iya. Ansori Siregar itu kan baru 2 kali ya, 2 baris ya. Ali Iya, Hanafi. betul. Oh ya. Jadi dia 2 kali diperiksa karena 2 baris Pak Erwin. Coba saya cek lagi yang upload pertama ya, ada nggak nama Ansori Siregar ya? Kertas kerja tadi balik. Balik ke kertas kerja tadi.
bisa aja cek data ya Pak Sur tadi, sorry Siregar tadi dia ini 2 kali jumlah brondolannya panennya kan bisa dicek tadi. Iya, iya. Sorry Siregar. Jadi dia Brondolan 25 dan 25 sama 35 ya. 25 35. Tanggalnya Pak Sur, tanggalnya tuh. Kiri Pak Sur tanggalnya. Sama. Tanggalnya 26 akhir. Jadi gini Pak Sur, Ya. kalau kita kita membaca contoh yang ada ini dulu ya. Contohnya ini kan di tanggal yang sama itu ada 2 kali pemeriksaan oleh asisten ya. Artinya secara praktek kemungkinan itu nggak akan terjadi gitu kan. Kalau kita untuk menentukan pemeriksaan pertama, pemeriksaan kedua, dan seterusnya ya di tanggal yang sama atau interval 1 hari itu nggak akan mungkin gitu, karena jumlah pemanen kita paling sedikit 35 ya 32 saja. Kalau 8 per 1 hari periksa itu 3 hari sekali atau 4 hari sekali kan. Nah, jadi ini yang mau saya tanyakan, kalau misalnya cek itu setiap cek ini yang terbaca termasuk verifikasi atau hanya cek saja Pak, jika nanti muncul jumlah diperiksa yang di sini dalam kurung kalinya nih kan, berapa kali periksa gitu. Jadi gini Pak Daniel, yang terbaca dia dua-duanya. Jadi kalau diperiksa sekali, verifikasi sekali, maka dia membaca jadi 2. Ya. Nah, tadi di awal kan saya jelasin di fitur ini, ya, kalau si pemeriksa sama si yang diperiksa di-upload 2 kali atau di hari yang sama, dia menjumlah. Ya. Nah, itulah yang belum selesai kemarin terakhir sama tim IT. Ya kan? Nah, jadi kasusnya Sorry Siregar ini, ya kan? Ini kan uploadnya sekali, tapi karena ada 2 kali penulisan, jadi terbaca seolah-olah 2 kali pemeriksaan, padahal 2 baris kan gitu pelinnya. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Kalau yang lainnya kan karena sekali ya sekali. Kalau kita ganti tanggalnya, misalnya kita ganti tanggalnya nih, yang di file Excel-nya kita ganti tanggalnya. Oke ya, cuma ya. Salam. Ini tanggal 25. Dua 5 PDF lah Mbak. Jual 5 juga tadi enggak? Sama tadi. Oh iya. Sudah masuk. Ya. Kita upload pulang. Upload hasilnya ini. Udah nampak kan? Jadi kalau kita upload pemeriksaan, pilihnya pemeriksaan ya. Ya.
Lumayan, lumayan. Berarti yang filenya terpisah Pak sudah antara pemeriksaan dengan verifikasi ya. Ya. Antara pemeriksaan sama verifikasi terpisah Pak ini ya. Iya. Itu dua lagi. Iya. Nah, Oktober. Itu ada keluar tuh double tuh. Hah? Harga jadi 4 ya. Hmm. Nggak upload ya. Nanti tanggal 2. Benar di hari ini tadi di uploadnya enggak? Makanya muncul dia double tadi. Yang sorry trigger kan tanggal 26 ya. Ya, tanggal 25. Baru mulai penyelidikan. 2. Ya. Harus Oke. mulai penyidikan. Berarti dia Penyidikan. untuk jumlah berondolan Berlanjut namanya ya. tuh di sini menjumlah Pak Saudara di reportnya ya. Iya. Baru mulai. Bentar lagi dipanggil. Berondolan. Habis itu, Oh, dia jadi 2 baris ya. habis itu dipanggil lagi. Ini harusnya menjumlah, ini jadi ke bawah dia. Laporannya masih Transaksi dia apa dia menurun dia ya. iya, harusnya dia 26. menimpa menjumlah. Ini masih apa karena file ini ya, server ini ya. Seharusnya udah selesai ya. Coba ini jadi catatan lah ya, nanti saya bilang ke IT. Ini harusnya menjumlah dia. Jadi yang sorry Schreger nih jadi lo pokok di panen ini jadi menjumlah ya. Tanggal 25 sampai tanggal 26. Kira-kira gitu sih. Cuma tadi Pak Sur yang di tanggal 2026 itu kan dia sedikit saya. Iya. Di sini jumlahnya jadi 2 gitu ya. Iya. Ini harusnya baris kan nggak ada di sini filenya, baris. Itu hanya di Excelnya aja, tapi ini dia harusnya menjumlah antara Schreger jadi 4 gitu. Ya maksud saya gini, contoh yang di tanggal 25 lah gitu kan. Tadi kan dia 2 baris sampai 17. Iya. Iya. Sebenarnya di tanggal 25 itu kan Seolah-olah dia tertuduh. Betul. Itu yang tadi masih masih salah. ya. Nah, artinya kan ini biar dia pemahaman semua. Iya yang dituduh Kalau tadi. seperti itu, satu hari Dan kawan-kawan kan. Nanti periksa itu kan satu kali kan. Diduga. Satu kali, harusnya satu kali. Diduga dilakukan. Jadi dia membaca transaksi per tanggal. Tanggal. Membaca transaksi per hari. Iya. Tapi jumlah yang diperiksa itu akan menjumlah gitu loh. Iya, mulai diperiksa. Polisi mana nih? Kan baru. Itu sih, jadi per tanggal dia, walaupun kita buatnya di 2 baris di Siapa? file itu, tapi kalau nggak tanggal ditampilkan, yang sama, nggak kirim. artinya kemarin yang sama, tanggal yang sama, Riza minta pemeriksaan yang dia sama. suruh Tadi ya, foto orangnya, suruh bukan diperiksanya video hanya fotonya. 1. Tapi kalau kita bisa lagi jadi 2. Itu loh Bang. Ya. Makanya ini kan yang menjadi perhatian semua bahasanya yang masih perlu perbaikan di reportnya adalah di diperiksa nanti nih ya. Yang jumlah diperiksa ini. Ini apa? Masukkan ke sistem Iya. KML-nya lagi. Petanya itu, file petanya. Iya. Oke. Ada lagi yang lain yang ditanya? Itu untuk teknis uploadnya ya. Ini kita belum bicara nyimpen filenya yang di apa yang di Pak Surya ini Jakarta. oke. Jadi gini ya catatannya
secara template dia sudah fix ya seperti itu. Hanya sistem Kenapa membaca lagi template bising yang kali sudah dia diupload lagi? itu nanti kita perbaiki. Itu ya Pak Elvin ya. Yap, yap. Nah, dari template sudah, cuman reportnya yang muncul nanti itu yang coba kami perbaiki lagi. Jadi dibilang Pak Daniel tadi, pemeriksaan itu hanya 1 kali, nggak mungkin 1 orang diperiksa 2 kali di 1 hari kan gitu, ya kan? Nah, jadi kalau pemanen yang sama, tanggal yang sama, pemeriksa yang sama, maka dia membacanya 1 kali pemeriksaan, dengan di reportnya. Oke, kemudian kalau di template-nya itu dibuat 2 baris, karena baris 16 dan 17 nama yang sama, maka dia akan menjumlah Bising di kali. reportnya akan menjumlah menjadi 1 orang yang sama, bukan menjadi 2 baris di laporan. Ya. Pemeriksaannya juga hanya sekali, tidak seperti ini. Ini kalau kan menjadi 2 kali gitu ya, misalnya. Itu yang kedua. Nah, baru yang ketiga tadi ada di template yang penulisan jabatannya mungkin belum update, tapi nanti kami perbaiki downloadannya ya. Baru setelah ini mungkin kami informasikan lagi sudah selesai filing, kami informasikan lagi ke kebun atau region, mungkin bisa minta bantu diupload ulang lah file yang bulan Juli, kira-kira seperti itu ya. Kalau yang sudah di-upload Pak Sur itu nanti mau kita hapus dulu atau gimana ya? Kan dia nimpa. Oke, dia berarti mau di terakhir ya? Iya. Jadi Oke. nanti yang sekarang kan masih menjumlah ya Belen ya. Hah? Masih menjumlah kan. Nah, cuma nanti kan saya minta ke IT untuk dirubah. Jadi kalau taruh tanggal yang sama, pemanen yang sama, pemeriksa yang sama, maka dia akan menimpa, mengambil file yang terakhir, data yang terakhir. Itu kan Pak Elvin? Ya kan? Misalnya si Andika meriksa punya si Siregar di tanggal sama 20 ya kan? Nah, udah diupload siang, kemudian sore diupload lagi kan? Nah, maka nanti dia akan membaca tanggal sama 3, pokoknya 3 itulah, pemeriksa, diperiksa sama tanggal, ya kan? Tanggal pemeriksaannya. Jadi supaya tidak membaca 2 kali, seolah-olah 2 kali diperiksa di hari yang sama kan? Biasa lazimnya kan kalau tanggal pemeriksaan tanggal panen kan ini kan beda tanggal ya. Jadi ya saya rasa jarang sih di tanggal yang sama dilakukan untuk acak. Iya. Atau yang kedua yang berkaitan dengan ini buat tinggal diancak dan pokok nih Pak Sur. Ini kan kalau di format yang kan hanya 1 aja nih buat tinggal diancak. Ini kebun juga mungkin perlu informasi dari pemeriksa ya, itu informasinya buat tinggal di mana biar jelas ketika ngikut di format upload ini gitu. Kalau di kertas yang kan sebenarnya dipisah itu belenya. Ini kan buat tinggal di pokok, buat tinggal di ini kan, buat tinggal di buat tinggal di ancak. BP itu buat tinggal di ancak, ya kan? Yang di parit, yang di gawang kan bisa disebutkan kan. Nah, kalau buat tinggal di pokok itu kan yang di sini kan. Nah, sebenarnya ini kalau di di kertas itu udah ada. Ya. Nah, mungkin kalau misalnya masih dipakai ini ya harusnya masih bisa dites lah. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur direkap yang kemarin itu, ya pilih aja salah satu lah Pak Elvin, kan nggak banyak juga kan. Biasanya kebuat tinggal tuh di pokok, kalau di ancak itu jarang-jarang gitu. Ya, pemanen nakal aja tuh yang nggak sengaja, misalnya udah dipotong buah mentah disembunyikan di parit atau di di gawangan, ditutupi potah, atau nggak sengaja ditinggal dia, udah dijatuh dia nggak kebawanya kan, kira-kira gitu sih ya. Iya, Tapi untuk yang bulan Agustus saya kira sudah bisa sesuai memang kejadiannya. Kalau untuk bulan Juli kan sudah direkap kan, taruh aja dibuat tinggal di pokok, karena seperti itu, karena sama bendanya. Atau ini untuk menterancak, ada yang ditanya untuk menterancak.
Kalau udah paham, biar nanti ke data KML tadi, bukan cara uploadnya. Iya, Pak, ya. Yang verifikasi dengan verifikasi cara uploadnya terpisah ya, tidak boleh satu format langsung diupload ya. Ya, di sini kan tidak ada nih verifikasi atau apa kan? Ya, ini hanya company, lokasi, update link, mutu anca, ya kan? Nama pemanen, tidak ada dia kolom ditulis verifikasi atau pemeriksaan. Jadi kalau misalnya memang datanya itu data verifikasi, filenya beda, file verifikasi. Terus ada file apa pemeriksaan, ya Pak ya, waktu ngupload. Sorry. Di sini, maksudnya di sini, ini di file template ini kan tidak ada kolom pemeriksaan atau verifikasi. Jadi filenya berbeda. Jadi di KTU itu satu hari mengupload 3 file. Satu file pemeriksaan, rekap, satu file verifikasi rekap, satu file PDF kumpulan dari data-data tracking KML. Oke Pak ya. Jadi ada 3 file yang diupload ke KTU satu hari. Cek verifikasi dan KML ya. Ya, tracking, data tracking. Gimana Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Pening. asisten kami Roni, ya silakan Pak Eko. HP-nya pusing, Pak. Erwin, Gimana? nah ini Pak mau tanya Pak, ini untuk yang di bulan Juli ini kita perlakuannya kita sudah mulai input ya di sistem ya. Ya, sudah mulai diinput dengan cara di-upload tadi supaya mengejar penginputan. Jadi siapkannya template-nya Cuman di ini dia Pak, gimana? kalau untuk di format sebelumnya, format Excel-nya yang sama yang baru yang ditampilkan oleh Pak Surya ini kan data barisnya ini kan dia ke bawah Pak rata-rata kalau data format yang lama itu kan data barisnya tidak aktif, jumlah pokoknya itu sama jumlah total Pak. Oke. Baris. Coba Jadi Andika. kalau untuk misal kami mau input ini dia harus ngambil datanya dan Oke. masing-masing ini kan satu-satu sama Atau gini Pak Elwin ya, coba saya nanti diskusikan sama Pak Reno. Ini kan udah akhir bulan Juli ya. Iya. Nggak usah dulu. Mungkin bulan Juli rekapnya samakan aja dengan yang bulan Juli, manual dulu dikirim ke Pak Deputi CEO ya. Nanti ke kami biar kami rekap juga. Nanti bulan Agustus kali ya Pak Elwin kita upload kali ya. Begitulah. Tapi mulai ada Pak Surya ya. Ya, coba saya diskusikan dulu sama Pak Reno, saya kira bisa sih itu. Nanti untuk bulan Juni ini upload seperti biasa ya, yang manual ya. Juli itu rekap manual aja kali ya. Iya Pak, karena Juli itu kami harus misahkan lagi dia Ya, banyak soalnya aplikasinya juga rupanya masih ada temuan gitu loh Pak Elwin. Masih Ya. tak. Ya, kami sih jeruk purut tarung baunya Pak Surya. Kami juga mohon maaf lah atas ketidaknyamanannya. Telkomsel. Tapi mungkin coba gini, Andika, biar Andika masukkan dulu Pak Sur. Baru kami coba buat format apa sih, bantuan untuk upload sih. Dika, coba Dika, biar tunjukkan perbedaan format yang sudah Mampu kah? Dari orang-orang pintar komputer lah. ya, formatnya lu tunjukkan. Datanya nanti biar kebun Ini kan bulan Agustus apa nanti. nggak ada yang basical itu. Kan sama pelakunya ini cuma aktif aja kan. Belum. Ganti lagi profil. Orang kepada pintar-pintar Excel yang takut. belum Pak ya. Belum. Dari Excel itu Pak. Ya dulu. Nah Pak Andika,
Alun lai kalua. Alun. Stop share. Belum balik. Pak Surya, Siap. Surya kalau di format ada yang kosong masih bisa diupload ya? Masih. Oh, soalnya semalam saya kan coba upload file tracking dengan nama file kayak kok saya kosongkan masih bisa masuk. Iya. Nanti kan kalau apa? Bagusnya nggak bisa diupload ya. Harus Iya, Pak. tinggal tracking ya. Harus jadi lengkap gitu Pak, kalau kosong-kosong itu. Iya, iya, iya. Oke, nanti saya coba apakan ke tim agent. Karena gini, kemarin rekapnya itu dari yang kami rekap file yang dikirim ke email ke Pak Deputi CEO, tidak semua pemeriksaan itu ada file trackingnya. Ya udah. Rata-rata punyanya Mandor Panen itu nggak ada file trackingnya, file KML-nya. Ya kita nggak tahu ya apakah memang tidak mampuannya HP-nya atau administrasinya, kira-kira gitu sih. Mana ini Pak Andika? Oh, nggak muncul-muncul. Sudah saya share Pak, belum sudah. Atau laptop minta ganti ya Pak. Masih cuma di komputer. Nah, coba Pak ini. Halo Kelvin, nggak dengar Pak? Jauh Pak Elvin. Enggak, masih apa juga? Touchscreen. Nggak ada, saya bukan hostnya kok. Jawab plus juga. Misalnya apa, Pak Sur? Ya kan nampak. Apa ya? Ini Pak Sur. Ini Pak Rama ini bisa di-mute ya? Iya. Berisik kali, Bu. Dua. Hmm. Dua. Tolong di-mute dulu. Oke ya, ini format yang dari kebun Pak Sur. Iya. Ya, nah sini kan yang nanti perlu diperhatikan kebun agar memisahkan kategori ini ya antara cek dengan verifikasi supaya nanti ketika ngupload tidak bermasalah seperti ini ya, ada verifikasi dan cek ya satu. Kemudian kalau pelaksana ini pemotong seperti tadi ya nggak ada masalah. Kemudian nih nomor baris ya, nomor baris. Jadi kalau kita contohkan nomor baris ini kenapa tidak bisa di upload, dia kasusnya seperti apa ya, motor aja. Tapi Pak Elwi, nomor baris itu bisa aja misalnya 16-17 gitu Pak Elwi. Nggak bisa, format Pak. Bapak itu. Hah? Di nggak bisa dia. Ini contoh yang sudah dilakukan ya. Jadi ketika mengisi nomor baris seperti ini 16-17 dia nggak bisa Nggak diupload. bisa ya?
Ini ada karakter yang tidak membaca, nggak harus baca string Simbol, gini. Bisa dia. Oh, Nah, iya. kemudian kita juga evaluasi kan, kalau kita buat angkanya hanya baru 15 saja contoh gitu kan. Nah, nanti kaitannya ke data-data yang dikaran nih Bapak diperiksa dan sebagainya nih Pak Sur. Iya, iya, iya. Oke, nanti gampang lah itu bisa kita minta ke. Nah, kemudian ini tadi ya BJR-nya kemarin BJR sebelumnya kan nggak bisa desimal ya. Iya. Nah, sekarang nih mungkin udah bisa ya. Bisa. Oke, kemudian data-data yang ini pelepasan kuning ini data yang selama ini digunakan memang belum ada Pak Sur ya. Yang di format yang kemarin didiskusikan saat pemutusan Anca. Ya, tapi itu di kertas pemeriksaannya ada itu Pak Elvin. Ya, maka nanti ini kebun yang apa yang nanti lengkapi. Iya. Nah, Pak Surya, Ya Pak. Terus yang untuk ini bapak sengklek dan lain sebagainya kemarin kita sepakat Rio nggak pakai itu. oh gitu. Iya. Jadi hanya berondolan buat tinggal. Iya, iya, iya. Ya nggak apa-apa dikosongin aja nanti. Nah, kemudian kalau yang permat seperti itu sih. Jadi yang tadi informasi Haris ya Pak Eko ya, yang ke kanan itu ya memang udah kami coba memang tidak bisa Pak Eko. Dia harus memang kalau 2 baris ya harus baris 1 atau baris keduanya diisi gitu. Kemudian apa lagi tadi ya belum panen. Terasa itu aja Pak Sur kalau kendala yang permat lama baru Pak Sur. Oke. Nanti bisa disesuaikan lah, itu kan teknis apanya kan. Ya. Tentunya, tapi nanti untuk mulai Agustus kali ya Pak Elvin ya. Pak Reno lah. Saya rasa bisa lah. Yang artinya rekap Julinya pakai file manual aja kayak kemarin. Saya rasa nanti kalau yang format inputan itu nggak perlu dibuat ya Dika ya. Dia langsung aja nginput ya Dika ya. Format upload Dika ya. Ya langsung format upload aja Pak. Oke. Oke Pak Sur, lanjut ke Pak Sur yang KML. Oke. Pengen ya. Bentar. Bentar ya. Udah dibuat gini kan semua. Oke. Gue 2 3 satu dulu lagi. Kalian tanda tangan PMK tinggalkan. Oke Pak ya. Nah, jadi saya coba share dulu. Nah, jadi misalnya kita mau bikin file data list KML
Ya, list data KML SAM 1 misalnya ini tanggal bulan 7 tanggal 26 dan itu. Nah, ini kita hapus ya kan? Satu tadi atas nama siapa misalnya Ansori Siregar ya kan? Pak Sur, Ya, filenya mana yang dibuka? Excel ini. Ya, oh nggak nampak Excel tadi. Oh, oke, ini Pak ya. Nah, data Ansori, misalnya Ansori Siregar. Nah, ini kan format kita mau bikin file PDF-nya dari sini. Nanti save as PDF, save as PDF, ya. Nah, tapi setelah kita masukkan file-file KML di sini, nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Hasilnya lebih baik dicoba tunjukkan cara ngambil data KML ya Pak Sur ya. Iya nanti. Nanti saya step-stepnya nanti saya kasih tahu. Nah ini ya, nanti hasilnya kayak gini ya. Nah, ini kan yang udah ada, kita buat baru. Kita buat baru dari file Excel tadi ya. Jadi Bapak-bapak, kalau dari HP ya, dari file PDF itu kita ekspor KML ya kan, data dari aplikasi PDF Map, Avanza Map itu kalau kita kirim KML, dia apanya KMZ, extensionnya ya, formatnya itu KMZ. Jadi KMZ nya ya. Iya, lihat. KMZ KML itu kan sama. Nah, namanya KML tapi extensionnya KMZ ya. Nah, jadi dikirimlah dari HP, kirim pakai WA, masuklah ke WA dari HP-nya mandor, misalnya kan dikirim ke asisten, masuk asisten WA. Nah dari WA asisten itu di-download, taruh di komputer, jadinya kayak gini, ya kan? Nah misalnya tadi kita ganti lain, misalnya Ansori Siregar, ya kan? 2207, kan? Terus tadi namanya siapa lagi tadi? Ali Hanafi, Kamin, dan Yoga Prayoga. Jadi uplink 1 ya. Kan nama pemanen, link ya kan. Baru ini. Amin tadi uplink berapa ya? 2 apa? Amin tadi uplink 2. Amin. Oke. Ini kita hapus. Ya, jadi ada 4 file ini yang
akan kita coba masukkan ke sana. Nah, 4 file ini kita upload dulu, ya Pak ya. Nah, nguploadnya kayak gini. Jadi kan kalau kita buka akun Google Drive kalau mau besar ya. Tapi kalau misalnya tidak ada ya dari langsung aja. tenang. Kalau dari laptop langsung kan nggak bisa kan Pak Sur? Baru juga Google lagi kan? Nggak usah. Send file. Kalau dari laptop ya nggak bisa di linknya nggak bisa di copy lah. Oh iya. Kan kita bikin link, ya. Nah, ini kita upload, ya. Kita cari. Ya. Apa di bosan dengarkan? Ini satu file ini kan ukurannya cuman 200 kilobyte. 200 kilo. Dia ukurannya kilobyte aja dia. Coba, nah, si Ali Hanafi ini kita share, ya. Bulan Bu Mas. Misalnya dia berapa? 30 hari, 1 bulan ya. Nah, untuk pakai password. Nah, ini dapat filenya kan. Nah, filenya ini kita kopikan ke Excel Tadi tadi. kirim apa tadi? Yang tadi kirim. Udah tampilannya apa ya tadi? Central aja tadi. Nah, ini ya. Tadi kan udah saya copy ya. Nih, tadi kan Senfil tadi kan dapat linknya kita kan. Ya, saya copy. Nah, dapatlah kayak gini kan. Nah, kayak gini kita ganti namanya. Senfil, klik hyperlink, ya kan? Nah, kita ganti di sini tampilan display ini. Ya, apa tadi nama pemanen ya? Ali Hanafi, ya kan? Underscore abling 1. Oke. Abling 1 tanggal pemeriksaan kan gitu ya? 2022 01 06 07 26. Coba ya. Nah, coba ya. Oke, jadi kalau ini kita klik, maka file yang akan kebuka adalah file yang udah kita siapkan tadi. Coba nomor 2, ya, nomor 2 dari send file tadi. Nah, ini ya, kita close. Nomor 2 tadi Ansori Siregar. Klik share, ya kan? 30. Share 30 hari, download 100 misalnya ya. Kita generate. Nah, di sini kan keluar nih namanya, ya. Ini linknya ini kita masukkan ke file Excel tadi, ya. Kalau udah dapat nama linknya nggak boleh dibuat send email ya Pak Sur ya? Hah? Kalau udah dapat nama file share link itu nggak perlu
klik apa kirimnya. Itu kan biasa kalau kita ngirim file kan diklik tuh tanda yang Ya, macam nggak password usah. kan. Nggak usah. Hanya copy itunya aja, linknya ya. Ini aja. Nah, ini kan link. Nah, baru kita ganti namanya hyperlink, ya kan? Nah, kita ganti tadi jadi Ansori Siregar kan? Ansori Siregar underscore ambilin 1 underscore 2 1726. Nama filenya mana? Ansori Siregar kan? Oke, itu kan Pak? Nomor 3, ya kan? Nomor 3 tadi ini kita tutup nih ya, 30 hari juga. ya. Nah, nomor 3 ini 30 hari status generate, ya. Generate dapat nama filenya. Ini karena bolak-balik jadi ini amin. Apa ya? Versi Yoga Prayoga. Jadi kalau kita klik 30 hari berarti selama 1 bulan dia bisa di-download. Lewat dari 30 hari dia udah apa? Hilang. Sudah hilang otomatis. Oke Pak ya. Nah kalau udah, kali ini satu uploading satu apa kan. Nah ini nanti kita save as PDF, ya. Save as PDF, taruh di file yang sama. Nama filenya sam1 underscore apa tadi ya? Satu underscore tahun bulan tanggal ya. Kan upload enggak? Halo. File upload ya kan? CLP lokasi 21 berarti 21 baru tanggal ya. ya. Itu tanggal. The link. Setelah upload kan ada 2 upload dia tuh. Sudah 2 tadi. Iya, berarti digabung aja lah ya. Tanggal aja lah ya. Kan satu lokasi aja, satu lokasi baru tanggal. Gimana? Tampilannya apa tadi? Save as ini ya, nomornya. Yang satu lokasi tanggal. Oke Pak ya. Nah, sudah dalam bentuk file PDF. Coba kita buka. Nah, ini ya. Nah, ini Pak ya. Ali Hanafi, Ansori Siregar, Kamin, Yoga Prayoga.
Nah, kita coba upload di upload foto Anca, koordinat tracking, cari filenya. Hidup. Ini lagi diusahakan, Pak. Oh, coba dikasih oli dulu, Pak. Kalau tadi itu kan. Jangan gitu. Bisa Pak gitu loh. Masa enggak dari rumah itu. Kalian tinggal pindahkan nanti. Nunggu Pak Mus pula datang Tidak lagi. lah, Pak. Enggak. Minta belum enggak, Pak? Enggak. Nih. Ya. Oh. Coba ya, kita coba lihat. Tarik. Gimana tadi nariknya? Oh, dari sini. Datang ke MK, Pak. MK tadi 19, Pak, selesaian jalan. Kamu tahu sana, ini Pak Riki pun nggak ada kok. Nggak ada. Kita keluarkan aja dulu. Kamu tahu siapa itu? Ini aja lah. Oh, download file tracking. Data file. Katanya demikian dulu. Bisa dikirim. Dia modelnya orang ini ada suratnya terus duitnya ada gitu. Ini di sini banyak duitnya. Ibu bilang kayak gitu. Iya, Iya, bikinnya duitnya cuma banyak. Ke orang Depok ya. Enggak, ini kalau mau ngeliat laporan. Ya, laporan yang udah diperiksa di blok I20. Nanti yang muncul I20 aja. Oke. Kalau yang file baru tracking tadi hasilnya mana tadi? Oh, tidak ada file. Pak, ya upload ini ya. Itu download template maksudnya kan Pak Zor? Download template ini template Excel. Template Excel yang itu loh, yang inputan tadi. Anca. Kalau ini kan download file tracking. Jadi kan intinya harus download dulu tracking supaya namanya itu nggak beda dengan yang dibutuh Anca tadi kan? Iya. Kok nggak bisa ya, nggak ada ya? Iya. Nah itu muncul. Nah, filenya, nama filenya juga. Coba nama filenya saya samain ya. Oh, Itu yang barusan nggak nama file tadi? Ini nama file yang di Excel tadi nih ya? Iya. Anca. Butuh acak laporan. Ya, bisa ya. Oh, minat tracking, kan? Oke. Ya, berarti filenya belum disimpan. Cuma nanti saya cek donasi ke IT lagi, Bang. Oke. Tapi kalau untuk bikin apanya, filenya udah bisa ya?
Oke, oke. Tuntutannya kayak tadi ya. Bisa kan. Kita coba nanti kalau udah di download filenya akan seperti ini. Nah, ini kalau diklik, nah dia minta apa? Minta aplikasi mau dibawa. Tapi kalau dari HP dia langsung bisa dibuka. Kalau dari laptop kan nggak bisa buka file KML-nya. Kalau dari HP dia langsung muncul trackingnya itu, Bang. Nah, makanya file PDF-nya ini nanti akan di-share lewat WA ke HP. Jadi dari HP nanti bisa buka PDF kan. Nah, Mungkin di laporan PIM-nya nggak bisa buka file itu loh tadi ya. nggak bisa buka. Tuh, Bang. Ya. Jadi misalnya lagi di lapangan nih, Pak Jim lagi di lapangan. Ya dikirim aja file PDF tanggal sekian kalau mau meriksa. Coba saya mau meriksa pemeriksaannya siapa? Misalnya siapa? Abli satu kemarin, Ando, ya kan? Sama KTU di-download kan PDF apa? PDF-nya si Nando tadi yang udah diupload kan, Bang? Nah, download udah dapat dikirim pakai WA ke GM atau MK misalnya. Nah, GM buka PDF di HP, diklik aja tuh linknya. Langsung connect ke aplikasi itu, minta dibuka pakai aplikasi apa kan, PDF Map, nah, gitu. Langsung muncul trackingnya gitu loh, Bang. Oke, Bang, gitu lah ya Pak ya, Bapak ya. Atur ya. Ya, Dari PSA Pak. ya silakan Pak. Kalau misalnya nengok dari file ini berarti kan setiap mandor panen atau user lah mandor kan. Kalau melakukan tracking berarti satu peta untuk satu pemanen gitu maksudnya nih Pak. Berarti kalau misalnya ada 3 pemanen berarti dia 3 peta berarti disiapkan. Peta 1, peta atas nama yang 2 atau yang 3 gitu dia Pak. Iyalah. Berarti selama ini kita kan melakukannya itu kan dalam satu peta itu isinya ada 10 pemanen. Selama ada pemanen itu di situ semua dia isinya Pak. Sehingga file itu besar dia. Ya nggak besar sebenarnya, cuman dia split aja. Jadi bisa aja sih sebenarnya gini, ya kan? File KML itu sekaligus misalnya cross block kan. Nah, dia sekali tracking itu mencakuplah 3 orang pemanen misalnya gitu ya. Ya nggak apa-apa, nama filenya sama, ya kan? Nama filenya beda, tapi nanti trackingnya itu sama gitu. Jadi misalnya, jadi tinggal ganti namanya aja Pak di linknya itu Pak. Berarti dalam satu hari itu misalnya mandor panen itu kan mandor panen A itu Ya. ada tiga orang di tracking dia kan gitu dia. Ya, hasilnya 1 kali tracking itu maksud Bapak kan? Satu peta aja itu bisa gitu. Bisa, cuman nama filenya jadi 3. 1 si A, 1 si B, 1 si B. Tapi kalau Kita pisahkan gitu Pak maksudnya Pak. apa? Tetap dipisah-pisahkan ke pernamanya gitu dia. Iya, pernamanya tetap dipisah-pisahkan karena kan reportnya itu dia pernama. Cuma nanti ketika di download ya ancak yang 3 orang pemanen itu juga gitu. Nah, berarti kepada hari berikutnya itu nanti dia filenya diganti lagi dengan sehingga nanti seolah-olah dia mandor panen ini Pak di file PDF mapnya itu banyak peta jadinya itu nanti. Nah, jadi kan dia filenya kan per tanggal, ya kan? Nah, di PDF map-nya itu makanya setiap hari. Jadi begitu dia sudah hari ini meriksa kan di HP-nya. Selesai meriksa dia langsung ekspor ke file KML. Jadi pemeriksaan hari ini langsung bisa diekspor, dikirim pakai WA ke asisten gitu loh. Besok dia meriksa lagi ya ekspor lagi pemeriksaan hari itu. Berarti yang semalam itu di file mandor panen itu di HP-nya itu bisa dihapus gitu maksudnya Pak? Ya sebenarnya bisa. Karena kan gini kalau misalnya disimpan terlalu banyak juga sementara HP Android kita di sini kan agak-agak minim juga kapasitas ini. Nah, berarti Ya. memang tugas KPU lah yang akan mengumpulkan semua pengumpulan hasil tracking yang setiap harinya itu dari
upbilling kan gitu dia maksudnya nih. Iya, jadi sebenarnya gini, mandor panen kirim ke asisten, ya kan? Asisten dia bikin aja file KML-nya, ya kan? Linknya, ya kan? Nanti linknya itu di copy aja sama Pak KTU. Atau Pak KTU mengumpulkan KML-nya sendiri nggak apa-apa, nanti Pak KTU yang bikin linknya. Nah, sistem ballingnya mungkin agak susah Pak, soalnya jaringan di lapangan itu kan. Ya nggak apa-apa. Jadi teknis itu kan di lapangan Bang, mana yang simple ya. Jadi kalau misalnya mau bagi tugas ya asisten, kalau misalnya mau KTU bikin sendiri, ya kirim aja file KML-nya, asisten kirim pakai WA ke KTU. Nanti KTU yang ngumpulin, bikin satu-satu gitu loh. Iya Pak, karena kan gini, kalau saya perhatikan cara kerjanya ini dalam hal membuat KML ini, kayak di PSA ada 11 billing, kalau dia saya hitung-hitung, satu hari itu ada 11 orang pemanen yang di tracking dalam satu upbilling kali 10, berarti list data nama-nama pemanen yang kita buat file linknya ini itu ada 110 orang lain yang di tracking ASCAP, MK dengan CAP, dia berarti Pak. Ya, jadi gini. Repot juga sih waktu itu. Berapa tadi? 110 lain dengan satu upbilling berapa orang? 8 misalnya ya. 11 Pak. 11, ya kan? 11 itu berarti kalau ada 10 upbilling berarti 110, ya kan? List nama lah dia berarti. Ya, berarti 110 list nama. Makanya tadi saya bilang, ini kan teknis pembagian tugas. Nah, kalau Kerani upbilling bisa ngerjakan, Kerani upbilling aja ngerjakan, ya kan? Nanti Bapak tinggal copy file yang Kerani upbilling itu pindahkan, yang inputannya Bapak pindahkan ke rekap Bapak, yang linknya KML tadi Bapak pindahkan ke linknya Bapak, yang mau Bapak upload. Jadi Bapak cuma punya 3 file satu hari, satu rekap inputan pemeriksaan, satu rekap inputan verifikasi, yang satu rekap file tracking, itu aja. Oh, oke. Ya, Ya. sih, dalam gambaran itu, cuman kapasitas Kerani kita ini mungkin kita agak melakukan lama sosialisasinya ini karena Iya, makanya tadi saya bilang saya coba diskusikan sama Pak Reno. Sebenarnya kan intinya Pak Deputi CEO itu dikerjakan pemeriksaannya, bukan ke PIMS Pak ya. PIMS ini membantu aja ngerekap kita kalau mau ngelihat yang Bapak bilang tadi kan di HP nanti penuh file KML-nya numpuk-numpuk kan gitu kan. Iya benar. Kalau diekspor yang kemarin-kemarin pun ke ekspor juga kan gitu. Ya. Nah, kalau udah diekspor kan ada pertinggalnya, ya kan? Buat lagi baru, itu kan memudahkan juga, itu satu. Yang kedua, ya ngerekapnya, ya kan? Kalau ngerekapnya di Excel manual, kadang-kadang kan numpuk-numpuk kan gitu Pak ya. Nanti begitu akhir bulan mau bikin laporan GM, jadi banyak. Nah, tapi kalau udah kita taruh di print kan Bapak tinggal tarik aja. Ya kan gitu Pak. Oh. Nah, jadi nanti sosialisasinya, makanya saya bilang kita mulai inputnya mulai Agustus saja. Nanti saya diskusikan sama Pak Renol. Ya kan? Nah, yang bulan Juli kirimnya pakai file manual yang kemarin itu aja. Ya kan? Itu aja Pak ya. Oke Pak, nanti dipahami di sini. Karena memang kalau untuk input Excel sih Kerani upbilling saat ini memang setiap hari ada input, karena kalau enggak boleh juga orang itu. Kenapa nanti kami coba sosialisasi ini lagi. Iya, kalau yang file KML bikin linknya ya memang pelan-pelan lah. Ya Bapak bilang kemampuan Kerani kita kayak mana, tapi kalau misalnya setiap hari dikerjakan pasti bisa juga kan. Oke Pak, oke. Lebih rumit kita nginput budget, nginput apa tim saya rasa kan gitu ya. Iya sih Pak, cuman kalau budget ya 1 tahun dia cuma sekali ini, kalau ini kan setiap hari ya. Kalau nanti coba kami upayakan juga lah, berarti kalau memang itu harus sendiri. Kalau PSA nggak bisa diragukan itu Pak KTU. Oke Pak. Izin Pak Surya, Halo Pak. nyambung yang tadi Pak. Ya, yang Bapak sampaikan tadi kan ini kan mulai per Agustus Pak ya. Ya. Nah, jadi yang untuk Juli ini nanti kami kirimkan semua data KML untuk data-data ini Pak ya, semua Pak ya.
Ya seperti yang biasa lah Pak, kemarin kan Bapak ngirim juga itu trackingnya kan. Ya Pak, cuman yang untuk 1 bulan Pak. Jadi kan gini Pak, di data mandor itu 1 peta untuk tiap hari gitu Pak. Jadi situ terakumulasi semua untuk 1 bulan gitu. Ya sementara gitu dulu saya rasa. Ya Pak, nanti baru nanti yang persatunya itu per 1 Agustus nanti per tanggal kita minta untuk dikirimkan supaya kita bantu rekapan juga. Oke Pak ya. Ya Pak, Saya kira makasih gitu Pak. aja lah ya Pak Elwin, Pak Agung. Oke. Ya nanti kalau yang masih ada yang berapa nanti boleh nanti dibawakan ke Pak Surya lagi ya, atau melalui kami nanti. Iya. Nanti kita coba permudah lah, kita bikinkan cara-caranya, nanti kita bikinin apa dalam bentuk gambar ya, gambar bikin urutannya. Jadi caranya uploading tinggal ngikuti aja nanti kalau misalnya mereka mau upload sendiri. Apa mau upload, mau bikin linknya. Jadi untuk persiapan bulan Agustus mungkin sudah mulai bisa kita selesaikan ke kerannya ya, penginput data harian ini. Kemudian untuk data bulan Juli tadi sepakati seperti biasa Pak Surya ya, yang ke WCO. Nah, yang lain kira-kira ada yang mau ditanya lagi nggak Bapak, Ibu-Ibu? Silakan Pak ya. Kalau saya udah cukup Pak Surya, nanti kalau ada yang pertanyaan yang nyusul nanti saya infokan lah Bapak. Oke. Kemudian yang aplikasinya juga masih enhance lagi ya kalau gitu ya. Jadi nanti saya infokan lagi lah Bang ya. Oke. Ini finalnya seperti apa nanti. Oke. Saya kira itu aja lah ya. Baik, kalau nggak ada lagi, saya kira cukup. Nanti kita diskusi lagi Pak ya. Diskusi kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, bisa langsung WA saya atau Kelvin Pak Alfon. Saya kira seperti itu. Saya rasa sudah cukup. Kalau ada yang kurang berkenan, ya minta maaf lah ya. Jadi sampai di sini kita akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Oke, terima kasih ya Pak semua ya. Ya.